Dan ini yang perlu saya kasih catatan, 4,87% itu menurut saya adalah autopilot. Bukan, menurut saya itu adalah sudah ada fabrikasi dari data ekonomi. Saya sebutnya fabrikasi. Dari dalam negeri itu hanya bertumbuh 3,22% untuk kuartal pertama. Dan itu pun menurut saya 2025 ini ya? 2025 kuartal 1. Dan itu pun menurut saya statistik sudah overestimate. Per kuartalnya itu rata sekitar 5%. Jadi nggak ada gelombang fluktuasi. Tidak ada gelombang fluktuasi. Padahal ekonomi dalam 10% impossible kalau tidak ada siklus. Oke, Prof. Ini yang tidak kalah pentingnya soal ekonomi zaman Prabowo ini. Kita betul-betul ingin sebuah ukuran yang seobjektif mungkin melihat Prabowo. Karena kadang-kadang begini, kan dua saja jenis manusia di Indonesia terhadap Prabowo. Ada yang menjilat, ada yang mengkritik, kan kira-kira begitu. Nah, kita mungkin termasuk jenis manusia yang selalu mengkritik. Objektif. Tapi kan kita mau mengkritik secara objektif apa adanya, ya. Kita tidak ingin melebih-lebihkan, tapi tidak juga ingin mengurang-urangi. Nah, saya ingin Prof. Antoni betul-betul melihat sebenarnya bagaimana sih kontur ekonomi Indonesia era Prabowo ini. Ada prospeknya enggak? Apa ada enggak cita-cita dia yang dia muat dalam paradoks Indonesia, kalau kita mau sejahtera pertumbuhan ekonomi harus double digit katanya kan? Ada enggak kita menuju kepada Indonesia emas dan lain sebagainya dari sektor ekonomi aja? Karena itu bidang Prof. Antoni yang barangkali bisa dipertanggungjawabkan. Silakan, Prof. Iya, kita selalu mengkritisi bukan hanya pada Prabowo ya, waktu zaman Jokowi juga kita mengkritisi, tetapi dengan objektif juga. Apa yang dimaksud dengan objektif? Di sini kita menceritakan dengan angka-angka. Angka-angka itu bercerita. Jadi kalau ada yang tidak setuju, itu kan bisa dilihat dari asumsi angka itu dan sebagainya. Itulah yang melihat kalau kita hanya bicara saja tanpa ada data di belakang itu, maka kita bisa dibilang ini adalah kebencian dan sebagainya. Tapi yang saya lakukan selalu mesti ada angka. Karena bukannya hanya karena saya mau ini, tetapi karena begini, ekonomi tanpa bicara angka itu adalah nggak bisa kita jadikan patokan gitu. Nah, jadi kalau kita bicara, wah tingkat kemiskinan nggak berhasil, nah kenapa nggak berhasil? Nah, itu ada angkanya kan gitu. Selama Jokowi misalnya tingkat kemiskinan cuma turun 1,6% saja selama 9 tahun gitu. Nah itulah. Nah sekarang dengan Prabowo, bahwa program sampai saat ini program yang ada ini adalah cuman yang dia realisasikan adalah program MBG, makan bergizi gratis. MBG, itu yang sekarang masih terus digalakkan untuk menangani stunting. Bahwa setuju apa tidak setuju terhadap program ini, tetapi ini adalah yang dilakukan. Dengan pergeseran-pergeseran yang luar biasa ya. Dengan pergeseran karena ada permasalahan dana lah ya, keuangan dan sebagainya gitu. Jadi itu harus dilakukan manuver-manuver, dilakukan penyesuaian gitu. Dan yang kedua adalah yang cukup mengejutkan adalah Danantara. Nah ini kan Danantara ini bagian dari yang program yang diinginkan oleh Prabowo yang hilirisasi ini. Nah, hilirisasi pangan salah satunya, dan hilirisasi tambang dan pangan. Nah, jadi kita mau swasembada pangan, mau swasembada energi ya. Kita makanya kita ada berapa? 2 juta hektar di Merauke. Nah, di situ diisi oleh padi dan sebetulnya tebu ya, untuk gula gitu di situ. Dan ya jadi itu yang akan dilakukan. Nah, kita tidak ada uang di situ. Maka yang akan dan yang sudah dilakukan ya sebagian ya. Ya, yang dilakukan sebagian yang di Merauke itu, tapi kita tidak tahu, tidak terbuka itu berapa banyak gitu. Nah, itu program yang sudah sedikit sudah berjalan lah ya. Sudah dijalankan. Nah, sekarang Danantara ini kita tidak ada uang APBN untuk ke sana, dan menurut saya juga APBN akan kesulitan karena di sini adalah food estate itu pendekatannya harus memang
perusahaan gitu ya. Jadi didirikanlah salah satu Danantara. Tapi begini, dan sebelum lebih jauh Prof ya, Danantara ini sebenarnya jenis apa ya? Apakah misalnya kalau di Singapura itu seperti Temasek gitu, Sovereign Wealth Fund. Super holding BUMN gitu? Tapi apakah dia kalau di sini dibilang wealth fund apa? Sovereign Wealth Fund. Sovereign Wealth Fund gitu. Jadi semacam lembaga pendanaan dan lain sebagainya. Saya nggak terlalu paham gitu karena dia seolah-olah membawahi semua BUMN, tapi kelihatannya yang dia pedulikan cuma duitnya doang. Misalnya keuntungan-keuntungan BUMN itu yang masuk ke dalam Danantara. Sementara kerja teknis BUMN ya tetap diserahkan kepada masing-masing BUMN. Tapi duitnya, keuntungannya diambil. Dipegang. Saya tidak tahu persisnya, tapi silakan dilanjutkan. Iya, jadi konsepnya memang kita menyebutnya semacam sovereign wealth fund. Nanti saya jelaskan apa itu. Sebetulnya kita dalam bahasa Indonesianya, dalam undang-undangnya itu disebut Badan Pengelola Investasi. Sebelumnya kita sudah ada tahun 2020 itu sudah didirikan yang namanya Lembaga Pengelola Investasi. Yang kantornya di Menteng. LPI. Kantornya di Menteng saya lihat kayaknya. Saya lupa di mana, tapi Lembaga Pengelola Investasi. Karena saya pernah jalan di daerah Menteng, daerah Cendana gitu-gitu. Itu ada lembaga pengelola investasi kayaknya itu. Iya, mungkin kantornya mungkin banyak. Banyak ya? Mungkin banyak gitu ya. Saya rasa tetap saja bahwa kantor pusatnya pasti di daerah segitiga ini. Kementerian Keuangan ya. Nah, lembaga pengelola investasi ini modalnya secara cash itu adalah $2 miliar. 30 triliun. Rencananya dikembangkan menjadi 75 triliun. Nah, 75 triliun yang 45 triliun itu sudah di-store lagi melalui saham. Melalui saham BRI dan Mandiri. Dan kalau nggak salah ada BTN. Itu sudah sebagian dikasihkan juga ke sana. Tetapi dihitungnya harga pasar. Pada saat itu harga pasarnya tinggi, sekarang anjlok, rugilah dan antara LPI ini gitu. Nah, LPI itu singkatan itu. Jadi LPI ini beli saham bank-bank pemerintah itu. Penyertaan. Penyertaan. Sorry. Iya, karena dia negara ya. Jadi penyertaan saham. Jadi modalnya 2 miliar. Harusnya 5 miliar, 3 miliar lagi dibayarlah saham. Untuk penyertaan dari pemerintah. Dari pemerintah. Jadi dari bank-bank itu ya, ke Himbara ya. Nah, tapi kita tidak tahu bagaimana nasibnya LPI ini. Dan LPI ini tidak diaudit oleh BPK. Awah gelap ya jadinya. Bayangkan dana 3 triliun itu gelap. Kemana gak jelas itu. 30 triliun. 30 triliun baik. Yang cash. Cash. Itu sama dengan dana Telkomsel ke GoTo. Sama gak jelasnya itu. Sama gak jelasnya. Silakan teruskan Prof. Nah di situ sudah ada. Tetapi pertanyaannya kenapa harus didirikan Danantara lagi? Kelihatannya ini ada masalah dan tidak mau diikut sertakan kan gitu kan. Jadi masalah politik sudah ini. Nah ini jadi kemudian didirikan lagi gitu. Atau masalah hukum mungkin ya. Mungkin masalah hukum, masalah ketidakjelasan di sana gitu kan. Mereka tidak mau terjerumus lah di situ. Tersangkut gitu ya. Tersangkut gitu. Nah kemudian didirikanlah Danantara. Tapi lebih hebat lagi. Karena Danantara. Tapi pendirian Danantara ini kemudian diwadahi dengan Undang-Undang BUMN perubahan. LPI juga ada undang-undang yang sebetulnya adalah ada perubahan-perubahan tetapi tidak benar-benar sebetulnya ada pelanggaran di situ. Nah kalau kita lihat undang-undang BUMN ini kan tidak benar-benar ada yang ngetes juga kan ya apakah ini melanggar konstitusi apa tidak kan. Gitu. Nah jadi yang lucunya undang-undang BUMN sudah disahkan jadi undang-undang nomor 1 tahun 2025 hanya beberapa bulan ketika pemerintahan Presiden Prabowo ketok palu ya kan, dilantik. Ada nggak pembahasan jadinya kan? Jadi kesannya nggak ada pembahasan, nggak apa, main talk gitu aja gitu. Ya mungkin pembahasannya udah lama sebelumnya ya, udah dipersiapkan. Ya tetapi itu tapi bukan di DPR yang baru kan? Iya gitu. Itu kan nggak boleh mestinya kan. Oke silakan, karena kan DPR yang baru pemerintahnya beda, jumlah partainya beda kan. Oke silakan Prof, teruskan.
Nah, jadi di situ Danantara diserahkan pendiriannya bagaimana? Pendiriannya adalah saham-saham dari semua BUMN yang awalnya jadi 7 BUMN yang kemudian diperluas menjadi hampir semua BUMN. Oke. Nah, terutama BUMN yang untung. Ya, yang rugi pun pokoknya semuanya. Oke. Jadi semua jadi Danantara ini mempunyai sekitar 85 BUMN. Jadi berikut anak dan cucunya. Oke, digabung jadi satu dan itulah dianggap aset mereka. Dianggap aset mereka. Danantara. Iya, jadi karena konsolidasi kan gitu. Lalu kemudian Prabowo langsung mengklaim sebagai sovereign wealth fund paling gede gitu termasuk yang paling gede di dunia gitu. Nah, iya. Ini karena padahal nggak ngapa-ngapain, cuma mengkonsolidasikan dari BUMN aja. Makanya ini definisi dari sovereign wealth fund. Yeah. Sovereign wealth fund itu adalah sebetulnya negara itu mempunyai kelebihan fund. Ya, seperti Temasek itu dia ada mengelola yang namanya dana CPF dari Singapura. Ya. Jadi Providence Funds itu. Nah, jadi itu kelebihan benar. Sebetulnya dikelola di situ. Lalu dikelola di situ. Bukan yang diklaim. Dan itu LPI itu modalnya dari utang. Nah, gimana kita bilang dari utang itu harus dari sebagai sovereign wealth, sebagai kekayaan. Nah, itu. Jadi di sini definisi sovereign wealth fund ini adalah tidak benar. Sovereign wealth fund ini misalkan Norway yang oil fund sebetulnya ya, itu yang terbesar gitu. Nah, itu memang dia ada surplus. Surplus daripada nanti kalau dia oilnya habis, minyak buminya habis, maka dia harus mempunyai cadangan. Nah, ini dipisahkan lalu kemudian dikelola. Dia investasikan di perusahaan-perusahaan besar gitu. Nah, kita di sini adalah malah bukan kita investasikan ke tempat lain, tapi mau ngutang gitu. Nah, kita itu mengambil justru dari yang lain dan mau ngutang juga. Iya, jadi mau ngutang pertama adalah dari dana dari BUMN dan dana dari asing sebagai lembaga namanya juga Badan Pengelola Investasi. Jadi, dia mau mengelola investasi dari fund-fund asing. Nah, itu. Dan kemudian bahwa dia juga menarik ke pinjaman, utang untuk membiayai proyek-proyeknya yang mungkin sekarang ini belum cukup gitu kan. Dia memerlukan dana itu sampai ada sovereign wealth fund yang dari asing itu mau menanamkan dananya di sini gitu. Nah, itu ngeri. Kalau saya lihat dia ngeri sekali ya. Gini, tentu pesimisme itu tidak akan disukai oleh Prabowo. Prabowo kan nggak suka kritik tuh biasanya ya. Tetapi kalau menurut saya apa iya ya bisa ada lembaga semacam Danantara atau BUMN sebelum perilaku KKN-nya itu dihilangkan, dikikis karena kebiasaan kan kalau nggak korupsi, kolusi, kalau nggak kolusi nepotisme. Dan itu ternyata di Danantara itu sudah terjadi KKN itu from the beginning itu. Siapa CEO-nya, siapa COO-nya, kan orang-orang yang terkait dengan kepentingan politik semua, bukan profesional murni. Silakan, Prof. Iya, jadi ada dua hal. Satu adalah tentu saja personalianya, siapa yang menangani itu. Itu waktu mau di beberapa figur asing lah yang mau dipakai di sana untuk supaya mendapat kepercayaan asing, tetapi salah satu yang diharapkan itu join tapi kemudian mundur. Yaitu Ray Dalio. Itu satu. Yang kedua yang mengecewakan, Ray Dalio itu siapa? Dia itu adalah investment banker. Dia itu memang investasi dari Amerika. Dia itu sukses mengelola dana. Ya begini, dana-dana untuk pengelola dana ini, funds ini. Yang kedua adalah Thaksin Shinawatra. Iya, kalau di Thailand orang nyebutnya Thaksin Shinawatra. Iya, gitu dibuat Shinawatra. Thaksin Shinawatra. Ya. Nah, di sini kan Thaksin itu kan kita tahu bahwa ini kita harus sensitif lah. Bahwa Thaksin ini sangat tidak disukai oleh rakyat Thailand. Secara umum, lalu kemudian dan lari dia terbukti dulu kan sebagai koruptor kan, dan
tapi di sini dianggap sebagai penasehat. Nah ini saya rasa ini kurang begitu terlalu baik ya. Tidak sensitif dan tidak memberikan added value, nilai tambah. Jangan-jangan. Iya, meskipun pada saat itu dia mungkin berjanji mau investasi apa segala, tapi apa sih? Berarti kan kita tidak bisa menghalalkan segala cara gitu ya untuk menarik itu. Banyak lagi yang cara-cara lain gitu. Nah itu yang menarik adalah apakah benar returns dari Danantara itu bisa mencukupi dari dividen yang dia ambil? Jangan lupa bahwa dividen yang dia ambil dari APBN itu kan berarti harusnya masuk ke APBN. Dividennya tapi sekarang masuk ke Danantara. Itu dividen BUMN. Dividen dari BUMN dari anak perusahaannya dia itu tadi. Itu adalah sama juga dengan sebetulnya adalah dana utang. Karena kekurangan dari APBN itu akan ditarik dari utang. Nah, jadi utang aja kita bayar rata-rata mungkin 6-7%. Nah, jadi apakah bisa 6-7% per tahun? Per tahun dari nilai yang diambil tahun berjalan ya. Dari tahun berjalan. Ya, jadi kalau 80 triliun ya berarti 6-7% setiap tahun kita harus sebagai cost of fund lah kita gitu. Nah itu, apa benar bisa? Belum yang tadi dikatakan bahwa risiko investasi dan sebagainya, kita sekarang saat ini belum melihat benar-benar hasilnya. Tapi kita berharap lah bahwa benar-benar Danantara memang sesuai yang direncanakan atau diimpikan oleh Prabowo. Tapi meskipun kita lihat bahwa ya kalau jalannya seperti ini, ya kita merasa lebih pesimis gitu kan. Nah itu yang harus diwaspadai. Saya jangankan Danantara, pemerintahan ini aja secara keseluruhan pesimis. Ketika jumlah kementerian dibengkakkan sampai 100-an termasuk wakil menteri. Saya membayangkan division of labor di antara mereka gimana ya. Sangat sulit. Makanya, sudah division of labor-nya sulit, dananya juga nggak jelas ya kan. Nah itu kenapa dia tidak mempertahankan struktur yang ada sambil jalan dia evaluasi terus-menerus kan? Gitu. Tapi yang terjadi dia melakukan perubahan radikal ke kelembagaan, tapi orang-orangnya orang lama yang dia impuls ke sana. Oke, silakan Prof. Nah, jadi kalau kita kembali lagi ke Danantara itu, jadi returns-nya ini yang saya khawatirkan adalah akan mengulang kegagalan dari LPI. Kita sudah ada contoh. LPI gagal gitu. Saya LPI itu waktu itu Erlangga Hartarto kalau nggak salah yang yang frontlinernya ya. Enggak, itu waktu adalah Luhut. Sebetulnya Luhut yang benar-benar menginisiasi ini Luhut dan Jokowi langsung. Dan secara ex officio adalah Kementerian BUMN di situ. Kementerian BUMN ya? Iya. Secara officio itu pengawasnya adalah Kementerian Keuangan dan sebagainya. Memang triangle Jokowi, Luhut dan Erick Thohir ini nggak terpatahkan, terutama selama COVID gitu ya. Dan penasehatnya itu ex officio Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan gitu. Jadi dia bertanggung jawab, sama juga bertanggung jawab kepada presiden. Dan di sana kita tidak ada, di dalam undang-undang BUMN kita itu tidak ada yang namanya lembaga pengelola, itu nggak ada. Badan hukumnya lembaga itu tidak ada. Lembaga itu di bawah kementerian. Dia bersatu dengan APBN. Nah, itu yang namanya lembaga. Bukan lembaga pengelola investasi, seolah-olah BUMN tapi bukan BUMN gitu. Nah, inilah yang pertama kali sebetulnya yang saya katakan bahwa ini yang melanggar sebetulnya undang-undang BUMN ini. Dan lucunya misalnya Danantara ini tidak boleh diaudit, tidak bisa diaudit. Tidak bisa diaudit BPK kalau nggak salah ya. Iya, itu salah satu. Jadi bukan objek audit BPK. Itu LPI begitu juga. Jadi ini mengulang saja yang saya katakan. Enak banget gitu ya. Iya. Dia kalau nggak salah LPI itu ada diaudit oleh Pricewaterhouse, oleh audit firm lah. Oleh auditor independen. Auditor independen gitu. Iya. Nah itu jadi, ini kita khawatirkan itu 2 program ya, MBG dan satu lagi Danantara. Yang lainnya Danantara itu termasuk hilirisasi lah kita bilang ya, hilirisasi pangan, hilirisasi energi nantinya akan ke sana gitu.
Di luar dari itu kita belum melihat kebijakan-kebijakan apa yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah ini belum kelihatan gitu. Jadi yang ada malah dari Kementerian Keuangan kebijakan-kebijakan instrumen pajaknya malah bersifat kontraktif. Oke. Dalam arti dia memajaki, menambah pajak-pajak lain. Sekarang kan cukup aneh. Pokoknya objek-objek pajaknya ditambah dia. Yang apapun baru digali terus gitu kan. Iya, objek pajak apapun baru. dipajakin gitu. Iya. Nah, lalu kalau dia sumber-sumbernya adalah mencari sumber baru, lalu dia mengatakan anehnya adalah mereka harus mencari pengganti dividen BUMN yang hilang, yang masuk ke Danantara gitu. Jadi bukannya berdasarkan kita punya meningkatkan ekonomi, otomatis penerimaan pajak naik, tetapi ini adalah membuat pajak-pajak baru gitu. Pokoknya ngincerin orang yang punya duit lah kira-kira gitu. Apalagi ada yang dikatakan bahwa dua tanah, tahun, 2 tahun tidak aktif tanah itu diambil negara. Terus satu lagi adalah mengenai bank rekening. Rekening bank 1 tahun. 3 bulan sampai 3 bulan tidak aktif. Iya, sampai 1 tahun. Itu dibekukan. Tetapi kalau rakyat tidak punya kerjaan seumur hidup dibiarkan. Nah, sebetulnya gini, rasionalnya apa? Bahwa ada uang di bank 3 bulan sampai 1 tahun itu tidak aktif maka dibekukan. Ya ada yang malah mengatakan bahwa ini akan diambil lah apa segala ya, dibuat dorman. Sebetulnya ada alasannya, Bang Refli. Iya. Alasannya adalah supaya Anda itu membelanjakan uang. Ya, biar supaya menstimulasi mengenai pertumbuhan ekonomi. Ya. Begitu juga dengan lahan. Ya. Dalam 2 tahun Anda itu harus benar-benar bikin produktif. Ya. Nah, kalau kita bicara lahan itu kan biasanya adanya di lahan pertanian. Yeah. Ya, lahan-lahan yang buat kita inilah produktif lah. Yeah. Bukan lahan yang kita untuk ya ada tanah 200 meter lalu kemudian diambil gitu kan. Yeah. Dia juga nggak tahu bahwa itu aktif atau tidak aktif gitu kan. Nah, itu. Jadi saya rasa ini adalah memang dasarnya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ada di Belanda misalnya itu waktu untuk memstimulus pertumbuhan ekonomi, maka nah ini dengan jumlah tertentu maka dikenakan negatif interest. Oke. Jadi kita harus bayar. Iya. Nah, jadi kita tidak boleh misalkan lebih dari uang kita balance-nya saldonya nggak boleh lebih dari 100.000 euro. Iya. Nah lebih dari itu kita dikenakan negatif interest. Kita harus bayar gitu. Bahkan selain negatif ada juga yang zero interest gitu ya. Iya. Ya, kalau zero interest sudah biasa lah. Kita bisa gitu. Ini negatif. Kita bayar kepada itu. Nah, itulah bagian-bagian yang kita bagian dari untuk stimulus kita punya ekonomi gitu. Nah, ini latar belakangnya sebetulnya begitu. Banyak yang kemudian ya tentu aja sosialisasinya nggak benar ya. Jadi dianggapnya bahwa ini wah negara apa benar nih udah penerimaan pajak turun semua mau dipajakin. Tapi terus kita punya aset mau diambil lagi kan gitu. Tapi begini juga orang kan bicara tentang uncertainty ya, ketidakpastian. Sebagai contoh misalnya yang paling gawat adalah kalau kita nanti tidak punya uang cash ketika terjadi riot. Ya kan? Dan bukan tidak mungkin ketika rakyat banyak yang kelaparan ya, dan celakalah orang yang tidak pegang uang cash kan. Sementara para pengusaha, para konglomerat itu dia tinggal lari aja. Lari ke Singapura, mungkin lari ke Swiss, kita nggak tahu, lari kemanapun. Dan di sana dia punya rekening bank. Nah kita mau kemana? Misalnya kalau nggak punya uang cash sama sekali, akhirnya banyak juga yang berpikir masyarakat mereka lebih merasa safe pegang uang cash ketimbang menaruhnya di bank misalnya. Dan mereka berpikir itulah untuk pertahanan mereka makan in case ada apa-apa mereka masih bisa punya alat untuk pembayaran. Kita ini kan masih santai-santai kalau kita masih punya alat untuk pembayaran. Tapi kalau kita nggak punya apa-apa lagi untuk membeli beras, membeli apa, baru kita nangis kan. Iya, jadi banyak masyarakat dalam untuk menyiapkan hal-hal seperti itu, jadi mereka menyimpan cash, namanya cash hoarding. Iya. Ya, jadi itu terjadi di mana-mana, bukan hanya di Indonesia, tapi umumnya itu adalah fenomena manusia sebagai makhluk
ekonomi gitu. Dia untuk mengamankan dia punya kebutuhannya gitu. Nah sekarang yang terkait tadi bahwa apakah uang itu disita atau apa yang tadi kalau 2 tahun ya tanah ya itu akan diambil. Diambil negara. Itu kan sebetulnya tidak boleh. Itu udah jelas melanggar kita punya undang-undang dasar. Udah melanggar konstitusi pasal 28 itu. Iya, property right. Bahwa setiap orang berhak atas hak kepemilikan. Milik, dan hak milik itu tidak bisa dirampas dengan semena-mena. Dengan alasan apapun. Dengan semena-mena, dengan alasan apapun itu tidak bisa. Jadi menurut saya ya untuk hal itu kita tidak perlu terlalu khawatir. Dan kalau memang ini kan cuma baru pembicaraan, baru rumor, ya kan belum dijadikan benar-benar sebagai kebijakan atau peraturan gitu. Dan saya rasa tidak akan menjadi peraturan. Tapi spiritnya adalah ya itu untuk membuat ekonomi berputar. Ya. Gitu. Tapi itu juga kan seperti ayam dan telur ya, membuat ekonomi berputar ini orang harus punya prasyarat kan. Syaratnya salah satunya adalah keamanan. Bayangkan, kadang-kadang untuk mempertahankan tanah saja, kepemilikan tanah aja sudahnya minta ampun beratnya kan. Segala konflik dan lain sebagainya, walaupun sudah ada sertifikat, sudah dipagar, tetap saja kan premanisme dan lain sebagainya. Apalagi kalau di tanah tersebut kemudian kita bangun usaha, waduh tambah lagi faktor keamanan dan kenyamanannya bermasalah. Jadi kadang-kadang pemerintah menginginkan kita aktif, produktif ya kan. Tapi aspek keamanan dan kenyamanan dia nggak perhatikan. Bahkan kadang-kadang negara bagian dari premanisme itu kan kacau juga kadang-kadang. Iya, di dalam yang normal semuanya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita selalu bermain di kebijakan. Kebijakan ekonomi, kebijakan fiskal, kebijakan moneter dan sebagainya itu kita memberikan stimulus. Jadi kita tidak bisa memberikan stimulus atau mengancam dengan ini Anda uangnya akan diambil, uangnya akan dibekukan dan sebagainya. Itu tidak mungkin bisa. Karena apa? Karena opportunity untuk berbisnis itu tidak ada gitu. Jadi harus apa? Harus dilakukan apa gitu. Itu tidak bisa gitu. Nah inilah jadi kebijakan-kebijakan itu yang harusnya menjadi satu refleksi bahwa bagaimana kita mau meningkatkan pertumbuhan ekonomi, apakah itu industrial development kita, ya, lalu kita nata semuanya, lalu bagaimana kita memberikan stimulus bahwa ada orang mau investasi di situ, bahwa dengan pengusaha-pengusaha lokal lah, nah kita bagaimana bisa menjamin bahwa mereka bisa berusaha dengan aman ya tadi katakan ya. Nah itulah yang harus kita gaungkan gitu, yang pemerintah harus tunjukkan gitu. Jadi tidak bisa dengan yang bukan stimulus, dengan sebenarnya threat ya, ancaman bahwa ini akan begitu. Nah ini yang kita belum bisa belum mendengar. Apalagi kalau kita kaitkan dengan kesepakatan dagang yang barusan ini dengan Trump ini gitu. Nah ini sangat mengkhawatirkan gitu. Jadi saya menyoroti bahwa ini bukan hanya 0% dan 19% saja tarif produk Amerika 0% ke Indonesia, tarif kita 19% gitu. Tapi masalahnya tarif 0% Amerika ke sini apakah juga diberikan kepada negara lain dengan objek yang sama? Ya, misalkan ya kita bicara aja, saya tidak tahu bahwa otomotif itu termasuk apa tidak. Misalkan Trump menuntut bahwa otomotif dari Amerika bisa masuk tanpa tarif. Lalu bagaimana yang lainnya dari Jerman, Toyota, ya dari Jepang, lalu dari China, dari yang lain itu gimana gitu kan? Kalau mereka tidak diberikan, lalu kemudian mereka bilang loh Anda membuat diskriminasi kepada kita. Nah ini yang membuat hubungan internasional Indonesia, geopolitiknya secara ekonomi ini sangat buruk sekali gitu. Nah ini yang bisa mengancam. Itu segala jenis barang atau barang tertentu aja 0%-nya? Saat ini adalah semuanya full. Pokoknya apa aja yang dari Amerika 0%. Apa aja yang dari kita 19%. 19%. Lalu itu pun masih ada dengan tambahan-tambahannya kan?
komitmen pembelian apa, kemudian data kita bisa diambil ke sana dan lain sebagainya kan? Iya, jadi kita harus beli energi 14,5 miliar, harus ada produk peternakan dan pertanian 4,5 miliar, itu udah 19 miliar, itu sudah melebihi defisit yang ada di kita gitu kan. Lalu data-data kita boleh mereka ambil. Data-data mereka yang mereka boleh ambil gitu. Ini sangat bahaya sekali. Lalu yang mencontohkan enggak, ini adalah data publik yang misalkan sudah ada di Google, di apa. Itu pun tidak boleh. Google itu wajib mempunyai server di Indonesia dan dia wajib melindungi dan tidak boleh menjual kepada siapapun, even kepada pemerintah Amerika. Makanya Google tidak akan memberikan. Makanya Amerika harus minta izin dari Indonesia untuk melakukan itu. Dan ini sangat bahaya sekali. Ingat yang namanya Cambridge Analytica? Nah, Cambridge Analytica itu dia mengadakan survei kepada Facebook seolah-olah, tapi dia mengambil data dari Facebook dan itu dijual untuk untuk politik gitu. I see. Dan itu menjadi skandal besar. Facebook sempat dipanggil di parlemen Inggris ya. Wah, itu menjadi itu. Nah, itulah itu yang tanpa tanpa legal, ilegal dia mengambil. Apalagi kalau sudah dilegalkan kan gitu kan, tinggal mereka profiling aja untuk keperluan apa. Nanti dia mau memajukan pilpres mana gitu kan, atau kepala daerah mana yang daerah mana. Jadi mereka udah tahu semua itu, memprofiling orang ini, kelemahannya apa, utangnya di mana. Terus nanti tinggal menuduh teroris di sini, teroris di sana gitu. Waduh gitu. Itu sangat bahaya sekali gitu. Itulah yang namanya geopolitik ya, yang kalau Gatot Nurmantio bilang selalu yang namanya perang asimetris itu ya. Oke, saya terakhir ini Prof ya, saya mau bicara tentang hal yang objektif juga, positif, gini aja, pesimisme dan optimisme ekonomi era Prabowo. Tapi saya mau kita pakai beberapa indikator, ya kan? Jadi misalnya saya tanya misalnya leadership presiden, pesimis optimis. Kalau pesimis why, optimis apa? Why? Tim ekonomi misalnya pesimis why, optimis why. Regulasi yang ada, gitu ya. Jadi kita kayak sedikit trivia gitu. Oke, Prof. Saya harus memulai dari yang awal dulu ya. Mulai dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi, pesimis atau optimis? Kalau saya aja nggak ngerti ya. Kalau pesimis itu berarti di bawah apa yang yang dicanangkan, apa yang ditargetkan. Kalau optimis berarti tercapai target minimal. Saya nggak tahu targetnya berapa. Iya, targetnya kan kalau untuk tahun ini targetnya adalah 5,7 atau 5,8, di atas 5 ya. Di atas pemerintahan Jokowi rata-rata. Karena kalau SBY 6 kan, Jokowi 5 rata-rata. Di atas itu dan kemudian naik menjadi terakhir 8% di tahun 2029. Nah, sebetulnya itu yang targetnya gitu. Secara global dan gradual, silakan Prof menguji ini dari pertumbuhan ekonomi, pesimis atau optimis? Ya, kalau kita lihat dari yang quarter pertama itu kan udah 4,87, itu berarti sudah di bawah. Dan kalau kita lihat ke depannya di bawah rata-rata Jokowi dan di bawah target. Ya, di bawah target. Targetnya 5%. Targetnya adalah anggap aja 5,3 lah, 5,3%. Nah, sekarang kalau kita lihat bahwa apakah quarter yang akan datang, semester yang akan datang ini bisa melebihi itu apa tidak gitu. Nah, saya tidak melihat tanda-tanda ke situ. Karena kalau kita lihat bahwa daya beli masih turun, ya. Jadi tidak ada tanda-tanda bahwa ini akan bisa naik melebihi dari 5%. Sampai akhir tahun. Sampai akhir tahun kalau kita lihat. Ini udah bulan Juli dan kita sudah lihat. Dan ini yang perlu saya kasih catatan. 4,87% itu menurut saya adalah autopilot. Bukan, menurut saya itu adalah sudah ada fabrikasi dari data ekonomi. Saya sebutnya fabrikasi. Jadi
Dan di zaman Jokowi fabrikasi itu Prof pernah nulis terjadi gitu ya. Iya. Dan ini dia tidak berani main terlalu tinggi karena nanti akan digugat barangkali. Iya. Tapi dia main di angka-angka yang aman. Sekarang mulai adjustment. Mulai adjustment apa yang ada sebenarnya gitu. Iya. Nah, inilah yang saya khawatirkan. Sekarang mereka adjustment, Prabowo tidak mengatakan fabrikasi dong. Nah, jadi mulai disesuaikan gitu. Nah, saya pernah di-challenge gini, Bang Refli. Yeah. Dia bilang, kok Anda bisa mengatakan bahwa ini ada data fabrikasi? Yeah. Kasarnya adalah manipulasi lah. Yeah. Ya, kok bisa gitu? Padahal IMF juga mengatakan, memperkirakan pertumbuhan ekonomi kita juga sekitar 5% gitu. Yeah. Nah, itu bagaimana gitu? Saya bilang begini, IMF dan World Bank dan semuanya itu mengambil dasarnya data kita. Sumbernya data kita gitu. Oke, dia cuma percaya aja dengan kita. Ya, dia tinggal ekstrapolasi kita atau ngomong apapun. Apa, ya itulah. Itulah gitu. Nah, sekarang begini, saya kasihkan 2 contoh. Satu adalah sewaktu tahun 2011 sampai dengan 2016 itu ekonomi India itu bertumbuh 7% per tahun rata-ratanya. Tapi kemudian ada ekonom dari India yang dia di Harvard, profesor juga Harvard, dia pernah pada saat itu adalah sebagai penasehat presiden juga pada saat itu, dia mengatakan bahwa ini terjadi overestimate. Oke, 7% itu overestimate. Overestimate. Menurut perhitungan dia 4,5% plus minus 1%. Dengan 95% tingkat kepercayaan. Jadi nah, itu 4,5, 3,5 sampai 5,5. 5,5, maksimal 5,5. Iya. Nah itu. Jadi dan berapa pada saat itu proyeksi IMF? 7% juga. Karena dia ngikutin aja. Kalau ditanyanya kok bisa begitu, kita mengatakan bahwa ini padahal IMF mengatakan itu sekitar 5%, kok bisa saya mengatakan bahwa ini tidak benar gitu. Ya buktinya memang banyak gitu seperti itu karena mereka mengambil data yang kalau ada. Kalau misalnya ya, menurut Prof, rata-rata pertumbuhan ekonomi selama 10 tahun itu berapa kalau dia rata-ratakan? Ini pasti sekitar maksimal 4%. 4% maksimal. Maksimal 4%. Padahal gitu. Klaimnya 5% ya. Nah, waktu quarter pertama ini 2025 itu saya begini, kita bisa memisahkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri dan pertumbuhan ekonomi internasional. Oke. Berasal dari ekonomi dalam negeri, berasal dari ekonomi internasional, ekspor dan impor. Dari dalam negeri itu hanya bertumbuh 3,22%. Oke. Untuk quarter pertama. Dan itu pun menurut saya 2025 ini ya. 2025 quarter 1. Dan itu pun menurut saya statistik sudah overestimate BPS. Oh, 325 pun 3,22 pun itu sudah overestimate. Dan apa yang saya katakan itu sama mirip seperti ada lembaga ekonomi di London namanya Capital Economics. Nah, dia juga mengatakan sangat mengherankan bahwa pertumbuhan 10 tahun dan per kuartalnya itu rata sekitar 5%. Jadi nggak ada gelombang fluktuasi. Tidak ada gelombang fluktuasi. Padahal ekonomi dalam 10% itu impossible kalau tidak ada siklus. Iya. Dan menurut dia ada namanya internal activity tracking. Nah, dia bilang data bulanan itu menunjukkan fluktuasi gitu. Nah, dia bilang bahwa ini sangat menyedihkan. Antara biasanya awal tahun sama akhir tahun tuh beda biasanya kan? Salah satunya begitu dan juga yang itu ada kalau kita ada fluktuasi khususnya di Indonesia perbedaan dari harga komoditas, wah itu bergejolak gitu. Iya, ada event lebaran apa-apa gitu-gitu ya. Nah, ini sangat heran, sangat mengherankan. Dia juga mencurigai itu dan saya juga mencurigai itu. Jadi yang 4,87% ini saya juga mempertanyakan. Jangan sampai jadi pertumbuhan BPS itu di dalam negeri kecil. Jadi ditunjang oleh ekspor. Itu pun ekspor bahan mentah, ekspor apa? Ya, dan itu pun datanya belum tentu benar. Karena begini, itu data industri ekstraktif, cuman tinggal ngambil dari perut bumi gitu ya. Ya, kesatu ekstraktif itu dari industrinya dan kedua itu dari nilai nominal lalu dikonversi menjadi nilai real karena kan pertumbuhan dengan namanya ekonomi real kan, value added kan. Itu pun sebenarnya bisa dimanipulasi gampang gitu. Dengan yang namanya
secara teknis namanya deflator. Jadi dibagi nominalnya kalau 100 ya dia bisa mainkan bahwa realnya bisa 90 atau 95 atau 80 terserah. Itu sama dengan ya pemerintah ini sangat peduli sama angka-angka. Termasuk bayangkan jangankan ekonomi begini. Kepuasan survei aja bisa dimanipulasi. Ya. Saya pernah men-challenge ya, saya mendapatkan survei dari seseorang. Jadi tingkat kepuasan terhadap kinerja Prabowo itu antara, kan dia bikin 5 kategori. Sangat puas, puas, cukup. Kemudian tidak puas, sangat tidak puas. Nah, yang namanya cukup itu yang wilayah abu-abu 22%. Sementara sangat puas dan tidak puas itu 59%. Tiba-tiba 22% dia masukkan ke menjadi rating approval. Jadi rating approvalnya 81%. Padahal kalau mau real bener 59%. Saya sudah konfirmasi ke Burhanuddin. Kan cukup ini kan nggak jelas. Apakah cukup puas atau cukup tidak puas? Iya. Ya benar kata Burhanuddin, mestinya 0 ini. Ini faktor netral mestinya. Jadi nggak boleh dimasukkan ke kategori puas karena dia akan menjadi 3 komponen kan nggak fair kan? Iya. 2 positif, 1 netral, 2 negatif. Iya. Jadi kalau mereka mengatakan puas, ya masukkan di puas, jangan cukup begini. Nah kalau puas dan sangat puas itu digabungkan, maka rating approval pemerintah itu cuma 59%, iya. Bukan 81% sebagaimana digembar-gemborkan oleh Menko Polkam dan lain sebagainya. Makanya saya bilang jangankan pertumbuhan ekonomi yang agak sophisticated seperti itu, yang begini aja bisa dimanipulasi gitu. Oke, silakan teruskan. Iya, jadi kalau kita lihat bahwa dari pertumbuhan ekonomi ini, saya belum bisa melihat ada kebijakan-kebijakan yang bisa mendongkrak itu. Oke. Dan the malah long term, the midterm sampai 2029 8% gimana? Ini tentu saja bahwa saya sendiri pernah menulis dan sewaktu saya ada di dalam tim ekonomi Prabowo 2019 ya. Itu saya mengatakan pertumbuhan ekonomi 8% bukannya impossible. Ya. Itu bisa gitu. Bisa. Jadi itu bisa dicapai, tetapi tentu saja harus ada kebijakan-kebijakan yang kita bisa kasih lihat sampai bisa segitu gitu. Oke. Nah, saya belum bisa melihat bahwa ada kemampuan dari tim-tim ini until now ya, until now gitu. Itu. Makanya itu kita tidak bisa mengekstrapolasi sampai dengan 2029. Minimal tahun ini lah. Minimal tahun ini. Akhir gitu. tahun ini. Oke. Itu fair itu menurut saya. Nah, yang berikutnya adalah tim ekonomi. Tapi kalau kita bicara tim ekonomi, tolong Prof. Antoni tunjukkan jabatannya apa aja yang menurut Prof. strategis untuk pertumbuhan ekonomi ini. Tim ekonomi yang sekarang ini kan kurang lebih sama. Saya bicara tentang bukan pertumbuhan ekonomi yang persentase tadi, tapi secara keseluruhan. Iya, kalau kita lihat tim ekonomi yang ada sekarang ini kan hampir sama dengan yang ada di Pak Jokowi kan. Menko-nya sama. Ya, Menteri Keuangannya sama, dan Kementerian Perindustriannya juga kurang lebih, perdagangannya kurang lebih, perdagangan juga kurang lebih gitu. Jadi kurang lebih pertaniannya juga sama, Amran kan, ESDM-nya juga kurang lebih. Gitu nah, jadi gitu. Jadi saya melihatnya bahwa dobrakan apa pada saat itu ya begitu saja gitu kan. Kenapa kalau dia bisa buat sekarang pertumbuhan ekonomi 8% gitu. Kenapa waktu dulu tidak di tempat dia. Dari kemarin-kemarin gitu. Nah, yang kritikal ini kan sebetulnya tim ekonomi ini yang melakukan produksi. Ya, kalau Kementerian Keuangan itu sebetulnya nothing. Dia cuma menjaga kasir dan sebetulnya kebijakan fiskal. Bagaimana memberikan stimulus, menjaga satu industri bisa bertumbuh baik, ya, melindungi dari serangan-serangan produk asing. Tapi malah dengan adanya kesepakatan dengan Trump kan berarti dia udah gagal sama sekali. Ya, dia tidak melindungi gitu. Saya melihat bahwa kebijakan di sektor pertanian ini kita akan ada masalah besar gitu. Kita akan kalah persaingan gitu. Dan banyak seperti sewaktu kita industri gula kita, sewaktu kita buka, import kita naik besar sekali gitu. Nah, ini juga saya perkirakan khususnya di sektor jagung ya. Itu kita akan jadi masalah besar. Dan banyak gitu. Jadi kita punya industri tidak akan bisa berkembang.
Nah, ini yang membuat saya pesimis kalau untuk tahun depan dengan adanya kesepakatan ini kita punya industri sulit untuk bersaing. Ada yang mengatakan ya ini kita sebagai stimulan kita agar bisa meningkatkan daya saing dan sebagainya. Itu kan retorika aja gitu. Selama ini kan tidak terjadi gitu. Kenapa sekarang tiba-tiba yang saingannya lebih berat seolah-olah kita bisa gitu. Iya. Nah, jadi saya melihat itu. Kalau dulu aja nggak bisa, ya sekarang ya kurang lebih sama gitu. Iya. Bahkan worse. Oke, karena mereka orang yang mapan, yang nggak mau ngambil resiko. Jadi begitulah. Jadi saya lihat bahwa di sini dari tim ekonomi ini tidak bisa membuat suatu kejutan-kejutan. Jadi dari yang bagian produksi dari pertanian, ya perkebunan, kita lihat ya itu saja gitu. Itu menyangkut kemampuan atau hambatan? Begini, itu menyangkut pertama kali adalah mengenai policy development. Oke. Dari policy development, lalu bagaimana membuat hal ini menjadi suatu kebijakan untuk development itu. Pertama kita ingin ada pembangunan, misalkan industri agriculture atau apapun gitu. Lalu bagaimana membangun ini dilakukan dengan satu kebijakan. Nah, kebijakan apa yang bisa menunjang itu gitu. Nah itu, dan kita melihat artinya kebijakan yang sifatnya sektoral ya. Yang sektoral, per sektor. Karena tidak, kan kalau semuanya global ya berarti leadership presiden. Tapi ini sektor-sektor yang dikomandoi para menteri itu ya. Iya, tapi itu kan semua di bawah koordinasi juga. Satu adalah di bawah Menko. Oh ya, interconnectionnya gimana ya? Iya, nah itu. Jadi saya tidak melihat. Sekarang begini aja. Contohnya sekarang mengenai kebijakan gula. Ini kan sebetulnya hal yang sangat mudah untuk menentukan kita boleh import apa tidak boleh import gitu. Dan apa yang kita harus import gitu. Masa harus ada rapat koordinasi terus setiap sebulan 2 bulan sekali? Memerlukan berapa banyak itu energi yang harus dibuang? Itu saya kebetulan saya saksi ahli untuk di Tom Lembong, itu saya bilang itu pada akhir bulan November itu selesai itu. Kita harus produksi berapa itu selesai. Nggak perlu lagi ada yang namanya rapat koordinasi gitu. Itu sudah jelas. Kita cuma siapkan persediaan awal itu sebanyak 1,25 juta sampai 1,5 juta. Lalu di bulan November kita bisa tahu berapa produksi kita dan berapa konsumsi kita. Karena produksi gula kita kan turun naik kan tergantung dari panen. Nah, dari realisasi itu tinggal ditambahkan saja bahwa berapa defisitnya itu yang kita harus import gitu. Itu sangat mudah sekali gitu. Iya. Nah, ini tidak bisa dilakukan gitu. Akibatnya ya mungkin karena orangnya tidak kompeten juga, tiba-tiba dia selalu membutuhkan protection gitu ya. Iya. Jadi keamanannya adalah wah ini sudah rapat, jadi nggak ada yang berani ngambil inisiatif. Tapi masa begitu? Begitu inisiatif dikriminalkan. Sekarang ada Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, ada Kementerian Pertanian yang di dalam rapat koordinasi itu, ada Kementerian BUMN, ada Kementerian koordinator dari itu. Itu gimana gitu? Begitu banyak kementerian, tetapi hasilnya pun sangat buruk gitu kan? Nah inilah, ini melihat bahwa memang kita punya tim untuk di situ perlu benar-benar peremajaan gitu. Oke. Ini karena orangnya atau karena strukturnya? Saya rasa karena orang. Struktur sudah oke. Loh, ini bukannya oversize enggak? Oversize kabinet. Bukan kan, karena kita bicara ekonomi kan tadi perindustrian, pertanian, perkebunan dan sebagainya itu kan sama aja. Oke, sama ya. Iya. Oversize itu di bidang-bidang lain. Bidang-bidang lain yang misalkan hukum dan HAM itu dipecah. Iya, ya kan? Banyak kali. Lalu jadinya, kemiskinan, sosial itu semua dipecah juga dan gitu kan. Dan dengan soal urusan agama juga banyak ya. Iya. Ada Kementerian Agama, ada urusan haji, ada urusan dana haji, ada kepalanya, ada wakil kepalanya, banyak kali gitu. Kalau Kementerian Ekonomi kan sama. Ya, oke. Bidang ekonomi. Nah, the last but not least, tentu the president ya. Kalau nanti Prof. Antoni mau bicara the vice president silahkan. Tapi the president ini, terus terang saya ini termasuk orang yang bingung. Karena ingin objektif, malah bingung sendiri. Tidak ingin dianggap benci, malah bingung sendiri. Tapi sebelumnya orang seperti saya ya punya latar belakang begini. Saya ini ibaratnya gimana? Punya kesimpulan begini.
kita haram hukumnya ya membantu seorang pemimpin yang mendapatkan kekuasaan dengan cara curang. Kan begitu. Itu keyakinan politik saya. Tetapi kan itu tidak realistis. Masa semua orang tidak boleh membantu pemerintahan. Maka kemudian kredo politik saya sehari ini, saya dorong orang-orang baik untuk berada di pemerintahan. Siapapun tuh, whoever. Yang penting dia orang baik, tidak korup dan lain sebagainya. Salah satu indikatornya. Tapi untuk diri saya sendiri, saya sudah mengatakan saya akan di luar pemerintahan sampai 2029. Yeah. Kecuali ada perubahan yang luar biasa ya. Yeah. Kita nggak tahu itu. Tapi kalau normal saja, ya udah sampai 2029 di luar pemerintahan. Dan tetap ingin menjadi oposisi dengan harapan Pak Prabowo menjaga iklim demokrasi. Tidak memenjarakan orang yang mengkritik seperti zaman atau era Jokowi. Yeah. Oke. Tapi tetap saja saya merasa walaupun sudah mengambil garis yang jelas seperti itu, saya agak bingung. Kalau saya mengkritik, kok kesannya Anda nggak dapat jabatan, kesannya benci. Enggak, saya kasih contoh misalnya. Dia mengatakan bersumpah untuk menjalankan hukum seluruh-seluruhnya. Konstitusi, itu sumpah presiden kan di konstitusi. Tapi hari itu juga malamnya ketika mengumumkan kabinet, sudah dia langgar undang-undang. Penempatan pada waktu itu Mayor Teddy sebagai pejabat, sebagai setingkat sekretaris kabinet, setingkat menteri yang tidak pensiun. Tiba-tiba, wah dia cuma sekelas eselon 2, tapi eselon 2 bisa ngatur-ngatur menteri. Semua. Iya. Kan ini kan tidak konsisten. Kalau memang mau memberikan jabatan buat dia, suruh pensiun dia. Yeah. Biar kemudian tidak terjadi huru hara lah besok. Kasihan kan Teddy-nya nanti. Yeah. Kalau tiba-tiba dia Prabowo tidak lagi di sana, di institusinya bisa berhenti dia, ya kan. Kemudian berantas korupsi, ya kan. Wah, tapi begitu mengumumkan, bahkan terduga korupsi pun dia rekrut lagi. Kan dulu kan ada menteri koordinator yang disuruh mundur karena ada 11 sprindik, kalau enggak akan ditingkatkan. Mundurlah dia jadi ketua umum partai. Ada yang menteri yang terima uang dari BTS, diangkat lagi dia. Ada wakil menteri yang sudah dijadikan tersangka, menangnya hanya karena pra-peradilan entah gimana caranya, diangkat lagi juga. Yeah. Ini kemudian kalau lihat pidato-pidatonya, makin kesini makin mengejek orang-orang yang berusaha kritis terhadap pemerintahannya kan. Padahal baru yang kritis sedikit doang. Indonesia gelap lah dan lain sebagainya. Dan orang-orang yang di era pemerintahan juga tidak hanya para menteri yang diangkat, tapi orang-orang yang gak jelas. Mas, sorry ya. Wah, dengan kualifikasi apa, pendidikannya apa, dijadikan semua komisaris apapun masuk di semua lini itu. Saya akhirnya udahlah, daripada saya berpendapat, coba Prof Antoni, is she the leader, ya kan? Ataukah dia the dealer? I don't know exactly. Coba silakan Prof punya ruang untuk menilai Prabowo, leadership Prabowo, terutama in economy within at least 8 months ya atau 9 months ini. Silakan Prof. Iya, saya rasa kita sebetulnya sepandangan mengenai hal itu. Kita melihatnya ini semacam ada anomali ya di dalam pemerintahan Prabowo ini. Tapi di lain pihak, saya masih ada begini. Kita mengetahui bahwa apa yang dihadapi Prabowo ini memang ada satu hambatan karena ya hasil pilpres dan apapun itu, dan juga dengan adanya Gibran sebagai calon sebagai wakil presiden dia gitu. Nah, tapi sampai sejauh mana hal ini adalah menjadi beban dia di dalam pemerintahan dia. Ini yang kita harus menyuarakan terus. Kalau kita menyuarakan itu, menurut saya
kita tidak mengkritisi dalam arti pemerintahannya, tetapi kita mengkritisi bahwa ini jalan setidak-tidaknya prasyarat untuk membuka jalan ke depan yang lebih baik. Nah, saya melihat optimisme itu sebagian itu memang sudah ada ke situ, yaitu mengenai setidak-tidaknya ada kasus korupsi yang besar-besar pun terbuka gitu. Yang seharusnya yang sebelumnya itu tidak mungkin bisa terbuka. Apakah pada saat itu akhirnya memang menarik aktornya intelektual dader kalau kalau bahasa pelakunya, pidananya. Nah, apakah itu juga di situ? Nah, itu nanti kita akan melihat lagi. Contohnya adalah di mana sudah ada tangkap tangan yang di Sumatera Utara. Nah, apakah ini bisa menjerat sampai ke Bobi kan gitu kan? Nah, ini yang kita harus tunggu juga gitu. Nah, apakah Kejaksaan Agung berani untuk ke sana gitu? Nah, itulah. Jadi kita lihat bahwa itu sudah kalau ini ada di era Jokowi itu nggak mungkin ditangkap gitu. Ya. Dan ya kita tahulah kasus minyak ya, dan sampai Reza Khalid itu dijadikan tersangka gitu. Ini sudah luar biasa gitu. Walaupun orangnya belum ditangkap. Nah, walaupun orangnya belum ditangkap, dia kabur, dia tidak jelas gitu kan. Tetapi untuk mentersangkakan aja itu sudah satu hal yang sangat luar biasa ya, melihat dari bagaimana kedekatan Reza Khalid dengan Jokowi saat itu ya, di eranya Jokowi gitu. Nah, untuk hal-hal ini kita melihat bahwa mungkin pelan-pelan. Tapi sekedar tambahan, jangan lupa Reza Khalid ini justru waktu prahara Prabowo Hatta Rajasa, dia berada di prahara kan, dekat sama Hatta Rajasa kan Reza Khalid sebelumnya. Oh iya. Ya sebelumnya. Iya, bahwa pada saat itu, tapi begitu Jokowi menang dan ada Faisal Basri memperbaikin itu, dipotonglah kaki Reza Khalid sedikit, tapi tiba-tiba recovery lagi, dia hidup lagi. Ya, sebetulnya apa yang dilakukan oleh Jokowi itu kan hanya sebagai gimmick saja, sebagai konsumsi politik saja di kan, awal-awal itu di awal-awal. Nah, saya rasa bahwa pengusaha itu akan mendekat kepada penguasa, apakah dulu prahara, apa itu the nature lah begitu. Nah, itu bisa saja. Sama juga the nature of penjilat juga begitu. Begitu juga. Siapapun yang akan menjadi penguasa, dia akan jilat gitu. Nah, itulah bahwa tetapi sudah sekarang dijadikan itu tersangka, ini sudah luar biasa. Dan kita, ini adalah satu secercah harapan ya, bahwa pemberantasan korupsi ini akan benar-benar bisa terjadi. Walaupun nanti lambat, tetapi pada saatnya begitu Prabowo sudah merasa saya harus sudah waktunya memberantas korupsi ini sampai ke akar-akarnya. Nah, disitulah bahwa itu akan cepat gitu, karena semuanya sudah ada gitu. Nah, ini adalah optimisme yang ada gitu, melihat dari tindakan-tindakan yang ada. Berdasarkan pengamatan atau optimisme dari dalam diri Prof? Enggak, berdasarkan pengamatan. Berdasarkan pengamatan. Tentu saja berdasarkan fakta-fakta yang sudah terjadi. Ya kan, kalau kita di persidangan harus lihat fakta persidangan, jangan kayak hakim kan, mengabaikan fakta persidangan. Nah, ini ada fakta-fakta yang terjadi gitu. Nah, itu yang membuat saya merasa ada optimisme bahwa Pak Prabowo lambat laun itu akan kembali ke jalannya sendiri. Jangan sampai pantun yang saya ulang ini saya omongkan lagi. Ini kan pantun Tifatul Sembiri yang saya perbaiki rimanya, 2 rimanya. Aku kira angin yang mendesir, ternyata hanya patahnya dahan. Aku kira singa padang pasir, ternyata hanya kucing rumahan. Prof, wrap up dan kemudian closing statement, silakan. Ya, ini wrap up-nya apa? Ini ada 3 topik ini. Kwik Kian Gi, Tom Lembong, kemudian Prabowo. Ya, kita memang kehilangan lah. Kita tahu bagaimana sepak terjang Pak Kwik sebagai benar-benar nasionalismenya semua orang sudah mengakui lah ya. Jadi kita berdoa agar beliau ada di sisi yang terbaik lah, di surga, di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga jalannya dilapangkan.
Dan kalau kita bicara Tom Lembong, maka kita berharap bahwa hakim banding ini akan harus memperhatikan fakta-fakta persidangan. Selamatkanlah Indonesia. Ini bukan hanya kita bicara Tom Lembong, kita bicara dengan versus Jokowi, tetapi kita bicara bangsa Indonesia secara keseluruhan, bahwa Indonesia adalah negara hukum. Nah, ini harus ditegakkan. Tanpa ada hukum, Indonesia pasti akan terpuruk. Kalau ini bisa dimainkan hukum di sini, itu nanti akan bisa dipermainkan lagi kepada orang-orang lainnya gitu. Nah, terus mengenai pemerintahan Prabowo ini, ya kita berharap bahwa pemerintahan Prabowo benar-benar secepat mungkin yaitu memikirkan kepada kepentingan rakyat gitu. Rakyat ini sudah banyak yang susah sekali, apalagi dengan penerimaan APBN yang semakin terpuruk ya, dan utang semakin banyak, dan Danantara itu barusan ini kan utang 10 miliar US dollar. Itu setara dengan kurang lebih 163 triliun ya. Bayangkan 163 triliun itu lebih dari 25% defisit APBN itu. Menarik utang begitu itu. Nah, ini berapa defisit APBN kita 616 triliun gitu. 616 triliun. Okay. Jadi itu udah lebih dari seperempatnya gitu. Okay. Jadi ini bukan main-main. Kalau seandainya ada guncangan sedikit, ini kita bisa akan kolaps, akan menjadi krisis moneter lagi. APBN kita berapa? 3.000 berapa? Ya, sekitar 3.500 yang ya. Belanjanya. Kalau penerimaan negaranya kan nggak segitu. Oh iya, belanja. Ya, maksudnya. Iya, belanjanya ya, gitu. 3.500. Iya. Oke, penerimaan negaranya di bawah 3.000. Di bawah 3.000. Oke, makanya defisit sekitar 3.000 penerimaan negaranya. Dia 3.500, 600-an. Iya. Ya, jadi semoga bahwa di sini kita benar-benar membuat foundation landasan supaya ekonomi kita bisa benar-benar mencapai Indonesia emas lah ya, seperti yang dicita-citakan 20 tahun yang akan datang. Oke, sobat sekalian ya. Akhirnya kita akhiri juga perbincangan yang berat ini sesungguhnya ya. Ini tidak hanya sekedar masalah apakah ijazah itu palsu atau tidak. Tapi ini bicara soal perbincangan yang berat. Dan masih global sesungguhnya. Nanti barangkali kita bisa going into details ya. Kalau seandainya kita bicara hal-hal yang jauh lebih teknis. Walaupun saya tahu tidak gampang memberikan pemahaman kepada masyarakat. Tetapi paling tidak ya mudah-mudahan keywordnya akan didapatkan ya. Dengan mudah didapatkan. Jadi kalau itu terkait Kwik Kian Gi, ya contohlah Kwik Kian Gi. Tapi ada satu saya ingin tanya lagi jadi. Kwik ini kalau sama Prabowo, bisa nggak saya katakan sama cara berpikirnya? Maksudnya gini, kalau dia ekonomi rodok-rodok sosialis gitu, enggak ya? Ya, Kwik ini ya mazhabnya sosialis lah. Sama dengan Prabowo kan? Sama dengan Prabowo gitu. Iya, karena biasa dengan Sumitro iya, itu kan satu PSI ya, satu lulusan juga. Iya. Oke. Satu kampus juga gitu. Jadi mudah-mudahan ya sosialis itu jangan Anda kait-kaitkan dengan yang lain ya, karena sosialis itu sebetulnya sosialis yang lebih tepat adalah dia demokrat, sosialis demokrat lah. Sosialis demokrat, iya. Demokrat sosialis ya. Iya. Sosdem ya. Jadi sosialis demokrat dan itu ada di rumusan. Itu sebenarnya yang paling kuat mempromosikan itu ya Hatta waktu merumuskan Pancasila. Makanya adalah sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya kan? Itu kan semuanya dari satu kampus semua itu. Iya. Kebetulan dari Belanda dari Belanda, dari Erasmus juga. Iya, dari Rotterdam. Jangan lupa Belanda dekat-dekat dengan negara-negara Eropa Utara, Skandinavia. Jadi mereka itu ekonominya agak berbeda dengan Eropa Barat. Mereka rodok-rodok sosialis dan terbukti mereka lebih tahan, lebih kuat ekonominya paling tidak dari sisi kemakmurannya ya dibandingkan dengan negara-negara Eropa Barat. Ya, itu negara-negara Skandinavia itu. Begitu saudara sekalian ya, mudah-mudahan kita nanti akan berbincang hal-hal yang lebih substantif. Saya tahu Anda pusing nggak apa-apa, yang paling penting kita menyampaikan hal-hal yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.